Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, masih Alhamdulillah baik Pak. Ya, alhamdulillah alamin kita dapat berkumpul di pagi hari ini dengan media Google Meet dalam keadaan sehat walafiat. Sudah pada sarapan atau baru bangun tidur? Siap, sudah Pak. Sudah Pak. Sudah Pak. Ya, Pak. ya alhamdulillah kalau misalnya memang sudah sarapan. Tapi kalau ada yang puasa, ya alhamdulillah ya. Baik, langsung saja saya mulai perkuliahan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut, atau kalau biasanya keperawatan gigi dan mulut pada masyarakat. Sebelumnya sudah beberapa pertemuan dengan Pak Anang dari pertemuan 1 sampai 4. Jadi untuk pertemuan kali ini adalah pertemuan kelima. Nah, sebelumnya saya ulas sedikit ya untuk mengingat kembali, mungkin kalian lupa atau misalnya memang tidak fokus pada perkuliahan kemarin. Jadi mata kuliah pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut ini memang akan menguraikan tentang proses keperawatan gigi berdasarkan teori dental hygiene yang nantinya akan diterapkan kepada keluarga, kelompok, dan masyarakat. Jadi yang saya share sudah muncul ya? Sudah bisa terlihat? Sudah Bapak. Oh iya. Sudah Bapak. Jadi nanti bisa diterapkan di keluarga, baik itu keluarga, kelompok, maupun masyarakat. Perbedaannya kalau keluarga memang di ruang lingkup yang lebih kecil dibandingkan dengan kelompok dan masyarakat. Mungkin pendekatannya juga akan beda pada saat kalian memeriksa atau melakukan perawatan kepada keluarga, kelompok, atau masyarakat. Apalagi kalau misalnya sekarang kan di era ya kayak gini masih belum bisa ke kampus gitu. Jadi untuk praktikumnya mungkin akan dilakukan pada keluarga. Jadi kalau untuk kelompok kan belum memungkinkan ya. Untuk kelompok kan biasanya ini termasuk kalau kelompok pertama karakteristiknya sama, jadi semuanya homogen. Bisa juga kelompok rentan. Yang pernah saya sebutkan kan biasanya yang prioritas memang ibu hamil dan anak prasekolah. Kemudian ada anak SD, ada remaja, ada lansia, ada anak berkebutuhan khusus. Namun hal ini masih belum dimungkinkan ya, karena untuk kelompok ini harus ke baik itu SD, posyandu, ataupun dan lain sebagainya. Apalagi kalau ke masyarakat. Masyarakat ini kan karakteristiknya lebih bervariasi dan heterogen. Jadi dari segi aspek juga akan, kalau kelebihannya, akan meningkatkan pengalaman kalian dalam memeriksa. Tapi dalam hal ini tidak memungkinkan. Tapi bisa juga sih kalau dilakukan di rumah. Untuk saat ini praktikum-praktikum kalian juga dilakukan pada keluarga, baik itu keluarga yang ada di dalam rumah maupun saudara yang ada di dalam rumah. Kemudian di dalam pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut pada masyarakat itu kegiatannya ada 5 aspek juga ya. Kalau di pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut individu itu kan ada 5 juga. Perbedaannya hanya intinya sama, cuma perbedaannya di sini dalam narasinya atau kata-kata yang digunakan. Yang pertama ada pengkajian. Kalian pada saat melakukan survei atau misal akan melakukan pemeriksaan atau akan melakukan perawatan, kalian harus dapat mengidentifikasi masalah terlebih dahulu. Pengkajian ini penting karena
hal awal yang dapat kalian terapkan di tahap berikutnya. Jadi ini adalah landasan atau basic yang harus kalian tempuh. Pada saat kalian melakukan pengkajian atau identifikasi masalah, diharapkan setiap individu tenaga kesehatan dapat bisa membuat pasien nyaman dan bisa membuat pasien mempercayai tenaga kesehatan tersebut. Mempercayai itu memang harus dari segi komunikasi harus lancar, komunikasi tidak grogi, tidak nervous, dan percaya diri pada saat melakukannya, kemudian tidak menggurui, jadi seperti teman. Pada saat pasien nyaman dan percaya kepada tenaga kesehatan, pasien akan mengemukakan dengan jelas dan tidak malu-malu dalam memberikan informasi yang dibutuhkan oleh tenaga kesehatan. Kemudian setelah pengkajian atau identifikasi masalah, itu ada penentuan masalah atau keperawatan gigi. Ini kalau di pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut individu, diagnosa. Dari pengkajian, kalau ini dari pengkajian atau identifikasi masalah, kita menentukan masalah kesehatan atau keperawatan gigi ini. Jadi nanti kita list kasus mana yang terberat, kasus mana yang memerlukan penanganan darurat atau penanganan secara tepat, kasus mana yang memang tidak diprioritaskan atau ada yang diprioritaskan, seperti itu. Nanti kita bahas untuk penentuan masalah kesehatan lebih lanjut. Kemudian nanti ada perencanaan tindakan, plan. Jadi kalian merencanakan dari penentuan masalah ini, nanti direncanakan berdasarkan peringkat kasus yang terparah atau terparah atau misalnya yang harus memerlukan perawatan dengan cepat dan tepat. Kemudian di implementasi ini kita melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan perencanaan yang kita rencanakan. Kemudian evaluasi tindakan asuhan keperawatan gigi. Kita mengevaluasi sehingga semuanya berjalan dengan lancar. Kita lanjut ke penentuan masalah kesehatan ya. Iya, baik. Penentuan masalah kesehatan keperawatan gigi ya. Jadi kita sebagai tenaga kesehatan gigi atau terapis gigi dan mulut atau dulu disebut perawat gigi dapat mengelompokkan atau mengurutkan masalah sesuai dengan keparahannya. Tahap pengkajian merupakan dasar dari proses pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut serta bagian dari penentuan masalah kesehatan. Ini kita bahas dulu ya. Jadi pengkajian adalah seni mengumpulkan dan menganalisis data-data subjektif dan objektif dari klien atau pasien sehingga dapat mengarahkan penilaian kepada kebutuhan klien dan pasien dan mencegah kepada hal yang dapat menghalangi pemenuhan kebutuhan tersebut terkait dengan pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut. Jadi memang setiap orang pendekatannya pasti berbeda-beda dalam mengumpulkan. Kenapa ini disebut seni mengumpulkan atau menganalisis data? Karena pada saat kalian menggali informasi yang ada di pasien atau klien, itu pasti setiap individu akan berbeda-beda. Cuma untuk tujuannya atau goals-nya itu sama, yaitu pasien bisa percaya, nyaman, sehingga pasien dapat memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan
sesuai dengan kebutuhan pasien. Jadi kalau pasiennya memang sedang mengeluhkan A, kita juga nanti akan tepat pada saat melakukan perencanaan dan implementasi. Kemudian berdasarkan pengkajian data masalah yang diperoleh dari data umum dan data khusus, maka operator diharapkan dapat mengelompokkan dan mengurutkan masalah tersebut sesuai dengan tingkat keparahannya. Jadi untuk data umum ini meliputi nanti ada nama pasien, jenis kelamin, alamat, umur, tanggal pemeriksaan, pekerjaan orang tua, alamat sekolah, dan kelas. Kalau ini memang data umum ini wajib didapatkan dari pasien atau klien tersebut. Pada saat tenaga kesehatan tidak bisa mendapatkan data pasien tersebut, berarti ada yang salah. Maka kita harus mengkoreksi diri kita sehingga nanti kedepannya dapat diperbaiki dan lebih baik lagi. Di sini mungkin kan setiap individu kan berbeda-beda juga ya. Pasien itu ada yang kooperatif, ada yang introvert, ada yang malas mengungkapkan pendapat, ada yang malu, ada yang macam-macam. Jadi tugas kita adalah menganalisis secara singkat, secara psikologis pasien itu gimana gitu. Jadi sehingga tidak menimbulkan trauma yang berkesinambungan atau berkepanjangan. Diharapkan hal itu dapat dilakukan karena mengingat pendekatan yang kalian lakukan pasti akan singkat dan tidak lama ya. Kalau terlalu lama nanti akan membuang waktu, karena pada saat kalian melakukan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut masyarakat itu memang banyak aspek yang kalian harus periksa dan penuhi gitu. Kalau individu mungkin satu orang. Kalau misalnya di masyarakat, pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut masyarakat itu memeriksanya lebih dari satu orang. Bisa 5 orang, bisa 10, bahkan kalau misalnya kalian sudah kerja, mungkin di puskesmas kalian akan memeriksa 1 kelas, 2 kelas. Bisa itu 3 kelas dalam 1 SD. Misalnya kalian memilih pelayanan milih kelas selektif 135 atau misalnya sesuai kebutuhan dan lain sebagainya. Jadi memang yang diperiksa banyak dan kondisi di sana di lapangan itu pasti setiap pasien memiliki psikologis yang berbeda-beda sehingga kalian diharapkan dapat meninjau secara singkat dan dapat menggali dengan benar sehingga informasi yang didapatkan dapat berjalan dengan lancar. Kemudian ada data khusus. Data khusus ini meliputi status kesehatan kebersihan gigi dan mulut. Status kebersihan gigi dan mulut ini biasanya kita menggunakan OHIS. Sebenarnya ini akan digunakan terus sampai kalian kerja. Tapi kalau yang kerjanya di puskesmas, kalau yang kerjanya di dinas kesehatan, di rumah sakit swasta atau di rumah sakit pemerintah atau di rumah sakit provinsi atau misalnya di klinik swasta itu jarang digunakan. Cuma kalau bisa kalian tidak lupa pemeriksaan OHIS dari giginya, dari kriterianya, dari gigi indeks yang harus diganti kalau tidak ada dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada status kesehatan gigi dan status kesehatan gigi susu. Jadi ini indeks karies. Untuk mengukur indeks karies kalian bisa menggunakan DEF-T. Kalau untuk gigi tetapnya DMF.
Kemudian ada status perawatan gigi PTI. PTI ini apabila ada gigi yang sudah ditambal. Kemudian ada status kesehatan jaringan periodontal atau CPIDN. Ini adalah untuk mengukur jaringan-jaringan yang ada di pasien atau klien tersebut. Untuk jaringan periodontal memang ini diharapkan dapat diaplikasikan di atau pada pasien yang berumur minimal 18 tahun ke atas. Jadi untuk mengukur jaringan periodontalnya, dan lebih utama lagi ini penting untuk diterapkan pada kelompok lansia. Karena beberapa lansia memang sudah mengalami penurunan atau kerusakan di jaringan periodontalnya. Jadi untuk itu akan lebih bermanfaat atau lebih tepat kalau misalnya status kesehatan jaringan periodontal ini. Untuk anak SD itu beda lagi ya, biasanya kalau untuk jaringan periodontalnya akan diperiksa dengan alat ukur yang lain. Dalam menentukan masalah diagnosa atau diagnosa berdasarkan pengkajian yang diperoleh dari klien atau pasien dan fokus terhadap kebutuhan-kebutuhan manusia yang diharapkan dapat terpenuhi melalui pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut. Jadi kalian itu akan menggali dan akan memenuhi kebutuhannya. Jadi kalau ada keluhan A itu harus diterapkan dengan kebutuhan A, pemenuhannya dengan implementasi A juga gitu yang sesuai. Jadi sehingga nanti setiap pasien dapat merasa puas sehingga dapat diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan gigi dan mulut yang optimal, sadar akan kepentingan atau pentingnya gigi dan mulut, kemudian dapat memiliki kemandirian dalam memelihara kesehatan gigi dan mulut. Jadi setiap orang itu dapat sudah sadar dan peduli akan kebersihan atau kesehatan gigi dan mulut. Selama kalian makan menggunakan mulut, itu sebaiknya giginya tidak ada yang rusak. Atau misalnya tidak ada yang berlubang, tidak ada kalkulus, tidak ada gingivitis, tidak ada lain dan lain sebagainya. Pada saat kalian terhindar dari masalah kesehatan gigi dan mulut, itu akan memperlancar aktivitas kalian. Jadi tidak terganggu aktivitas yang kalian lakukan apabila memiliki kesehatan gigi dan mulut yang baik gitu. Selama kalian masih memiliki atau mempunyai masalah kesehatan gigi dan mulut, itu dapat bercampur dengan bakteri sehingga akan mengurangi kualitas gizi yang masuk ke dalam tubuh kalian. Itu juga akan menjalar sehingga nanti akan ada penyakit-penyakit kronis, bisa jadi nanti ada penyakit jantung mungkin dan lain sebagainya. Karena setiap asupan yang masuk ke dalam tubuh itu bercampur dengan bakteri sehingga nanti menyebar dan menimbulkan beberapa penyakit, baik itu kronis maupun ada juga yang akut. Kemudian diagnosa keperawatan gigi merupakan salah satu penentuan masalah kesehatan gigi dan mulut atau jenis penyakit yang dikeluhkan klien atau pasien secara sistematis berdasarkan pengkajian dan analisa data meliputi identitas pasien, pemeriksaan subjektif, dan pemeriksaan objektif. Sehingga perencanaan perawatan gigi dapat direncanakan sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan klien,
serta dapat dilaksanakan secara berkesinambungan. Selanjutnya, identifikasi masalah dilakukan pada pemeriksaan OHIS, DEF, DMF, PTI, dan CPITM dalam rangka penentuan masalah. Nah, prioritas masalah dilakukan dengan menggunakan metode Delbecq. Ini adalah salah satu metodenya ya. Banyak sih sebenarnya metode penentuan prioritas masalah gitu. Ini salah satunya. Metode Delbecq adalah metode kualitatif di mana prioritas masalah kesehatan gigi dan mulut yang ditentukan secara kualitatif melalui panel expert. Jadi panel expert ini adalah salah satunya adalah pemeriksa atau operatornya atau tenaga kesehatannya. Pada saat kalian setelah memeriksa itu akan didapatkan data. Dari data tersebut kita bisa menentukan seberapa penting kasus ini akan ditangani atau seberapa urgent, nanti ada kriterianya. Seberapa penting kasus ini dapat ditangani gitu. Tapi kalau misalnya kan nanti di list menurut tingkat keparahan dan menurut dari pengalaman kalian juga gitu. Dari informasi atau ilmu yang didapat dan pengalaman kalian sehingga dapat menentukan nantinya yang menjadi prioritas masalah kesehatan gigi. Metode Delbecq dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menganalisis informasi tentang masalah kesehatan gigi dan mulut yang perlu ditetapkan sebagai prioritas termasuk data kuantitatif yang didapat untuk masing-masing masalah kesehatan gigi dan mulut. Pada metode Delbecq, prioritas masalah yang dilakukan dengan memberikan bobot. Bobot tersebut merupakan nilai maksimum yang diberikan berdasarkan masalah kesehatan gigi dan mulut. Dan penilaian bobot berkisar antara 10 sampai dengan 0 sampai dengan 10 dengan kriteria sebagai berikut. Pertama, ada besar masalah kesehatan gigi dan mulut adalah persentase atau jumlah atau kelompok yang diperiksa atau terpapar dengan potensi terkena masalah kesehatan gigi dan mulut lebih parah lagi, atau kelompok tertentu yang ada kemungkinan terkena masalah kesehatan gigi dan mulut, serta keterlibatan masyarakat dan instansi terkait atau kampus. Jadi ini ada beberapa kriteria ya, yang harus dipenuhi oleh kalian. Kemudian yang kedua adalah kegawatan masalah. Dari kegawatan masalah ini dapat diartikan dengan tingginya tingkat keparahan kelompok yang terpapar masalah kesehatan gigi dan mulut dengan kecenderungan meningkatnya dari waktu ke waktu. Apakah kalau misalnya diaplikasikan ke kasus, apakah kasus tersebut dalam waktu dekat akan menimbulkan keparahan yang signifikan gitu sehingga memerlukan perawatan yang segera dan optimal. Kemudian dari segi biaya atau dana dapat diartikan dengan besarnya atau jumlah dana yang diperlukan dalam rangka mengatasi masalah kesehatan gigi dan mulut, termasuk tersebut baik dari segi instansi yang bertanggung jawab terhadap penyelesaian masalah kesehatan gigi dan mulut atau dari masyarakat yang terkena masalah kesehatan. Jadi kalian juga harus mempertimbangkan pada saat kalian melakukan prioritas masalah. Yang pertama tadi ada besarnya masalah. Yang kedua, besarnya masalah tuh banyak enggak yang kena masalah kasus tersebut, misalnya kariesnya banyak atau tidak. Terus kariesnya kalau misalnya tidak ditangani, apakah dalam waktu yang singkat itu dapat terjadi peningkatan yang signifikan, atau dari segi dana ini bagaimana apabila ditindak itu memerlukan dana yang banyak atau sedikit gitu ya.
Kemudian dari segi kemudahan ini dapat diartikan dengan tersedianya tenaga, sarana atau peralatan, waktu, serta cara atau metode dan teknologi penyelesaian masalah kesehatan gigi dan mulut, seperti tersedianya kebijakan, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, dan sebagainya. Langkah-langkah prioritas, jadi tadi aspek-aspek yang perlu diperhatikan. Jadi yang pertama saya ulang kembali, besarnya masalah, apakah karies ini banyak atau tidak, kemudian gawat enggak pada saat kita tidak melakukan, dari segi biaya atau dana itu kira-kira seperti apa, kemudian dari kemudahan, mudah atau tidak pada saat dilakukan. Nah, langkah-langkah prioritas masalah kesehatan gigi dan mulut menurut Delbecq adalah sebagai berikut. Pertama yaitu tetapkan kriteria yang telah disepakati. Misalnya jadi kalau misalnya kalian dalam satu tim itu harus dikalibrasi terlebih dahulu, kalian sharing, kalian menyamakan pendapat sehingga dalam melakukan atau menyelesaikan permasalahan itu dapat berjalan dengan lancar dan sama antara satu dengan yang lain. Kemudian tentukan dulu bobotnya, kriterianya dari 0 sampai 10. Kemudian tentukan skor untuk setiap kriteria, misalnya OHIS status kebersihan gigi dan mulutnya lebih banyak di kriteria baik, sedang, atau buruk. Kemudian dari kariesnya banyak atau sedikit. Kemudian dari PTI gigi yang sudah ditambal itu banyak atau sedikit dan lain sebagainya. Sehingga dapat diprioritaskan dengan baik dan tepat sasaran. Besar skor tidak boleh melebihi bobot yang telah disepakati. Jadi bobotnya dari 0 sampai 10. Bila ada perbedaan pendapat dalam penentuan besarnya bobot dan skor, maka dipilih adalah reratanya. Jadi pada saat kalian bekerja secara tim, baik itu 3 atau 4 atau 5 orang, mengumpulkan data tersebut menjadi satu, kemudian kalian menentukan status kebersihan gigi dan mulutnya berapa, status kariesnya berapa, dan lain sebagainya. Kemudian nanti di skor sama kalian, si A bilangnya ini skornya 7, si B bilangnya skornya 5, si C bilangnya skornya 6. Itu misalnya berbeda-beda, kalian nanti ambil tengahnya atau di rata-ratanya berapa. Isi setiap kolom dengan hasil perkalian antara bobot dan dengan skor masing-masing masalah kesehatan gigi. Jumlahkan nilai masing-masing kolom dan tentukan prioritasnya. Masalah jumlah skor yang tertinggi dan terendah. Contoh tabel Delbecq dalam menentukan prioritas masalah kesehatan gigi dan mulut. Ini adalah salah satu contohnya. Jadi kriteria dan bobot penilaian ini ada besarnya masalah itu 8 ya. Kegawatan 8, biaya 6, kemudahan 7. Nah, ini kalau poin bobot yang atau poin-poin tersebut sudah ditetapkan sebelumnya. Jadi kalian tinggal menentukan kalinya saja. Jadi OHIS ini kalau di sini kan besar masalahnya 7 dari 0 sampai 10. Jadi 7 kali 8 gitu, 56. Kemudian nanti di jumlah dikali dulu, di jumlah kemudian di total. Dari total nilai tersebut atau yang dihasilkan, maka ditentukanlah prioritas masalahnya. Misalnya masalah 1 adalah OHIS, masalah kedua adalah PTI, ketiga DEF. Ini bisa berubah, setiap orang akan berbeda-beda. Kemudian selain menggunakan metode Delbecq, penentuan prioritas masalah kesehatan gigi dan mulut juga dapat menggunakan target nasional yang dituangkan ke dalam tabel.
penentuan prioritas masalah kesehatan gigi dan mulut menggunakan target nasional. Ini beda lagi ya. Jadi kalau untuk tadi metode Delbecq seperti itu. Mungkin untuk sekarang ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan dulu nggak? Apakah sudah? Oh iya, nggak apa-apa. Sakban Citra keluar masuk Google Meet terus karena sinyal kurang baik. Ya nggak apa-apa, nanti kan ada rekamannya ya. Jadi nanti bagi yang kesulitan untuk masuk atau untuk bergabung, itu bisa lihat rekamannya di Google Classroom. Untuk ini ada yang ditanyakan terlebih dahulu, ada yang mau didiskusikan. Selanjutnya nanti absensinya 2 kali aja ya. Saya akan buat lagi absensinya 1 lagi. Sehingga nanti tinggal 1 pertemuan lagi. Silakan, ada yang mau disampaikan? Coba, ada yang mau itu apa namanya? Tadi kan saya sudah menyampaikan beberapa hal ya. Ada yang bisa itu bukan menyimpulkan ya, menangkap, silakan. Salsa, coba. Salsa, obrolin aja yang tadi, tentang tadi. Apa yang kamu tangkap gitu, bebas lah. Nggak usah textbook, nggak usah takut salah. Silakan kalian kemukakan pendapat saja. Salsa ada? Salsa Adzani? Atau yang lain? Erni Johan, mana ada? Hadir, Pak. Iya, so. Erni. Dalam asuhan kesehatan gigi dan mulut masyarakat, terdapat pengkajian, penentuan masalah, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Terus dalam prioritas masalahnya ada metode Delbecq. Dalam metode Delbecq terdapat aspek-aspek, yaitu kemudahan, terus ya, Erni, lanjutkan saja, nggak usah gitu. Atau lupa? besar masalahnya, terus kegawat daruratannya, biaya atau dananya. Iya. Ada lagi? Erni? Udah, Pak. Iya, baik ya. Tepuk tangan buat Erni. Tepuk tangan. Susah nggak tuh? Iya. Baik, terima kasih Erni. Ya nggak usah takut salah ya. Yang penting kalian kan namanya juga belajar ya. Dalam proses pembelajaran itu ada yang namanya gagal, ada yang namanya salah. Jadi coba aja dulu. Kalau untuk berhasil atau hasilnya seperti apa, itu urusan belakangan. Baik, selanjutnya Nopiatul Hasanah, coba. Ada Nopiatul Hasanah? Nopiatul?
Oh, nggak ada ya. Ya udah. Ini jangan-jangan yang nggak ada orangnya, cuma ada itunya aja. Ya udah, lanjut ke Salma. Salma bisa, Salma Nafisah. Sambil saya menyiapkan ini dulu. Salma Nafisah ada. Coba ada yang berani nggak? Ilyas, mana Ilyas? Ilyas ada? Nggak ada juga. Yang ada siapa? Ada siapa? Sakban, coba Sakban biasanya. Silakan isi absensi 6 juga ya. Belum ada yang isi. Ya Pak, Ya, Sakban. paling nggak terlalu banyak sih dari Ya, Saban nggak yang apa-apa. serap tadi itu pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut pada masyarakat adalah suatu pelayanan yang terencana Pak dalam kurun waktu tertentu yang secara berkesinambungan. Posisinya promotif, preventif, kuratif gitu Pak secara sederhana. Terus di situ juga kayak membahas soal dari mulai pengajian gitu Pak segala macam. Ya. Baik, udah ya. Ya udah, Saban. Terima kasih. Ya, jadi untuk mengungkapkan pendapat nggak usah malu, nggak usah ragu, nggak usah nervous ya. Yang penting berani dulu gitu. Berani mencoba, berani mengobrolkan atau mengungkapkan pendapatnya. Untuk masalah betul atau salah, ya urusan belakangan. Tapi sebaiknya memang apa yang kalian ucapkan itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Jadi tidak asal ngomong, tidak berdasarkan data yang ada gitu ya. Baik, saya lanjutkan dulu ya sedikit lagi. Selain metode Delbecq, itu penentuan prioritas masalah ada yang menggunakan target nasional. Jadi lebih tepat untuk digunakan prioritas masalah ini biasanya untuk individu. Penentuan prioritas masalah kesehatan gigi menggunakan target nasional itu bisa dilihat dari tabel berikut ini. Jadi misalnya OHIS, OHIS-nya target nasional itu kurang atau sama dengan dari 1,2, kemudian kalau DEF itu kurang sama dengan 2, kemudian DMF kurang dari sama dengan 2 juga, PTI lebih dari 20%, kemudian CPITN lebih dari 3 sektan yang sehat. Ini misalnya dari keadaannya rata-ratanya didapatkan 1,4 OHIS-nya, kemudian didapatkan DEF-nya rata-rata 2 dan lain sebagainya, kemudian kesenjangannya nanti didapatkan dari keadaan atau kenyataan dengan target yang ada, dengan harapan yang ada diambil sehingga kesenjangannya didapatkan seperti ini. Kemudian setelah seperti ini dibuat persentase, setelah dipresentasi di prioritas masalah. Jadi ini bisa sama gitu antara prioritas masalah yang berdasarkan target nasional dengan yang didapatkan dengan metode Delbecq. Bisa sama, bisa beda. Tapi yang bagus memang sama. Sedikit lagi, setelah menentukan prioritas masalah kesehatan gigi dan mulut, operator diharapkan dapat menentukan alternatif pemecahan masalah. Status kebersihan gigi dan mulut yang diukur dengan OHIS dapat dilakukan upaya promotif dan preventif sebagai alternatif pemecahan masalah. Jadi setelah penentuan masalah, kita juga harus bisa menentukan alternatif pemecahan masalahnya seperti apa. Jadi berdasarkan yang tadi, status perawatan gigi dan mulut diukur dengan PTI, dapat dilakukan upaya promotif dan kuratif. Jadi tuh, setiap permasalahan itu harus ada
solusinya. Kalau OHIS nanti menggunakan promotif preventif. PTI nanti promotif kuratif. Kemudian DEF itu bisa promotif kuratif. Kemudian status kesehatan gigi yang DMF, status kariesnya, bisa menggunakan promotif preventif kuratif. Kemudian kalau untuk CPITN promotif preventif. Kalau misalnya yang parah-parah mungkin bisa dirujuk gitu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ada yang ditanyakan dulu. Untuk belajar mandirinya nanti saya akan memberikan tugas dari membuat tabel seperti ini, kemudian membuat tabel dengan metode Delbecq, kemudian nanti di peringkat nasionalnya seperti apa. Kemudian setelah dilakukan penentuan prioritas masalah, kalian menentukan alternatif pemecahan masalahnya seperti apa. Seperti itu. Nanti untuk peraturan tugasnya akan diinfokan di Google Classroom. Untuk contoh atau materinya nanti bisa saya share juga di Google Classroom. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Tidak, Pak. Cukup, Bapak. Bapak, mohon Ya. bertanya Pak, itu tapi di lain materi ini tentang absensi itu kita tidak bisa melakukan absensi itu gimana ya Pak ya? Maksudnya? Tidak bisa melakukan absensi Jadi gimana? pas buka linknya tuh dari Bapak itu tidak bisa, katanya itu tidak bisa diklik gitu Pak. Dari Bapak mana? Dari saya? Iya yang di Classroom. Oh, yang sekarang? Iya. Bukan yang sebelumnya Pak, yang awal. Yang mata kuliah apa? Kalau masyarakat kan baru kali ini aja. Iya yang masyarakat itu maksudnya. Kalau yang sebelumnya kan asuhan kesehatan gigi anak, yang mana? Yang masyarakat. Kalau masyarakat sekarang. Kalau masyarakat kan yang sekarang, Saban. Jadi gini, pertemuan itu kalau untuk pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut masyarakat baru kali ini. Kalau untuk saya yang ngisi ya. Tapi kalau untuk minggu yang kemarin itu mata kuliahnya beda, mata kuliah mata kuliah asuhan kesehatan gigi anak. Nah, untuk absensi memang harus dilakukan pada hari itu juga pada saat kuliah. Jadi biasanya linknya sudah dinonaktifkan gitu. Jadi untuk yang input belakangan atau di hari berikutnya memang sudah tidak bisa, kecuali memang masih ada toleransi ya dilakukan misalnya sore atau misalnya malam karena pertimbangan misalnya jaringannya jelek atau misalnya, jadi kalau kalian kalian sedang mengalami jaringan yang jelek atau sinyal yang kurang baik, itu bisa menghubungi PJ-nya terlebih dahulu. Jadi nanti ada toleransi pada hal-hal yang tersebut gitu. Tapi kalau misalnya memang ketiduran atau bolos atau ada kegiatan lain sehingga meninggalkan perkuliahan, itu ya dianggap tidak hadir gitu atau alfa. Mungkin itu. Coba saya lihat di kolom chat. Bapak izin bertanya. Ini ya boleh nanti bentar. Kalau pertemuan sebelumnya tuh pertemuan mana ya? Gini. Yang tadi Pak yang absen pertemuan kelima yang di kelas. Oh, mohon maaf mengganggu Saban keluar. Oh iya. Ya udah saya coba cek dulu ya. Pertemuan kelima masih bisa kok. Saban keterima di yang 5. Saban, kemudian kalau
gini, kalau di pertemuan ke-6 baru 19 orang yang absen ya. Kalau yang gini juga ada. Yang belum absen Citra Pak, katanya sinyalnya kurang baik tadi Oh kalau iya. absen. Kalau yang kurang baik, silakan PJ yang mengabsenkan aja ya. Tapi pakai emailnya dia. Atau nanti lah. Kalau sekarang di data dulu, soalnya kan gini ya. Memang repot ya kalau virtual seperti ini kalau sinyalnya kurang baik. Nah, apalagi praktikum ya. Kan di sini banyak kelas ya, maksudnya banyak yang di itu juga. Kalian juga mungkin praktikum juga ya. Ada praktikum nggak? Izin menjawab, Pak. Kalau udah bertanya ke Pak Anang, katanya praktikumnya dilaksanakan habis UTS, Pak. Oh iya. Bukan, selain mata kuliah ini, mata kuliah lain ada praktikum nggak? Ada yang individu, Pak. Setiap Ya, hari Rabu. ya itu kan selain individu, ya tingkat 3 mungkin individu, nanti tingkat 2 juga ada praktikum, tingkat 3D4 ada praktikum, tingkat 4D4 juga ada. Jadi untuk misalnya mengisi kayak gitu, ada repot juga kalau misalnya memang tidak menyebutkan secara spesifik gitu ya, nama kelas, terus kapan gitu ya. Karena semuanya WA sampai penuh gitu. Dalam satu hari itu banyak WA yang masuk. Jadi saya harapkan kalian juga tetap kooperatif dan tidak menghilang ya. Tidak sulit dihubungin sehingga kita juga tidak kesulitan pada saat akan menanyakan sesuatu gitu. Karena dalam satu hari pasti WA sudah banyak banget dari orang, dari mahasiswa yang ingin praktikum, dari mahasiswa yang mau menentukan jadwal untuk perkuliahan dan lain sebagainya lah, rapat dan lain sebagainya, workshop, dan iya sih banyak juga. Tadi Diki mau nanya, Diki gimana? Dik. Tadi yang mau nanya siapa? Ya. Terjawab tadi sama Bapak untuk yang absen ke-6 diisi. Iya. Kenapa, Dik? Iya, jadi untuk yang sekarang ya, absensi 5 dan 6 silahkan diisi. Jadi untuk minggu depan tinggal satu pertemuan lagi tentang perumusan dan apa tadi? Tentang perumusan dan pemecahan udah sih tadi ya, tentang perumusan masalah. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oh iya, untuk tugasnya itu boleh diambil dari kasus-kasus individu. Individu sudah mengerjakan pasien berapa? 3. Berapa? 3, Pak. 3. 2 untuk yang ganti dosen mah baru 2, Pak. Kalau dulu-dulu datanya masih ada nggak ya? Misalnya semester waktu tingkat 2 kalian pernah memeriksa ke pasien nggak? Pernah, Pak. Ya. Pernah Pak, waktu DRS juga pernah, tapi nggak ada. Ya, ada datanya nggak? Kalau DRS Dikumpulkan, Pak. Oh ya udah gini aja, gini ya. Gini, untuk data kasusnya nanti kalian bikin saja berdasarkan bebaslah kalian mau menentukannya gitu ya. Jadi untuk yang pertama ya, coba kalian tulis dulu ya untuk tugasnya biar nggak lupa. Tugasnya pertama, membuat kasus dari data umum dan data khusus yang ada. Bebas, jadi kalian
berimajinasi saja nama pasiennya siapa, jenis kelaminnya, alamatnya, umur. Data umum kan ada ya tadi ya saya sebutkan, data umum, kemudian data khususnya siapa saja. Kemudian data umumnya siapa, data khususnya siapa. Kemudian kalian dari data umum tersebut kalian membuat yang kedua, membuat tabel Delbek berdasarkan kriterianya. OHIS-nya berapa dan lain sebagainya. Untuk pasiennya, untuk jumlah pasiennya lebih banyak lebih baik. Minimal 10, maksimal 20. Jadi bebas. Kalian mau bikin berapa bebas. Kemudian nanti kan digabung. Kemudian dijadikan di input ke tabel Delbek. Selanjutnya yang ketiga di input ke tabel target nasional, kesenjangannya seperti apa. Kemudian yang keempat diberikan alternatif pemecahan masalahnya seperti apa. Misalnya OHIS, harus promotifnya apa, preventifnya apa. PTI, promotifnya apa, kuratifnya apa. Paling itu sih. Ada yang ditanyakan? Jadi 4 tahapan ya. Menentukan kasus, membuat kasus, kemudian yang kedua menginput ke dalam tabel tersebut. Yang ketiga itu membuat tabel kesenjangan nasional, target nasional seperti apa, masalahnya apa, kesenjangan nasionalnya apa. Yang keempat membuat pemecahan alternatif masalah. Alternatif pemecahan masalah. Yang keempat. Seperti itu. Ada yang ditanyakan dulu? Nanti untuk itu lebih jelasnya nanti di classroom. Nah, di classroom tersebut ada kolom pertanyaan. Silahkan kalian bisa melemparkan pertanyaan apabila ada yang kurang dimengerti atau masih bingung. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, semoga tetap diberikan kesehatan, keselamatan, dan diberikan kelancaran dan kemudahan dalam beraktivitas. Semuanya berjalan lancar. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Iya.